teman-teman YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Di weekend kali ini gua mau bikin battle produk sunscreen yang lagi viral banget. Totalnya ada 5 sunscreen yang akan gua battle kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi bingung mencari produk sunscreen yang sesuai dengan tipe kulit kalian. Buat teman YouTube yang baru pertama kali join di channel gue ucapin selamat datang. Perkenalkan, nama gue Duni Andri. Gue punya tipe kulit kombinasi cenderung berminyak, sensitif, dan juga berjerawat. Make sure kalau kalian misalnya suka dengan dunia skincare untuk subscribe channel gue ya. Oke, di battle kali ini gue akan membandingkan 5 produk sunscreen. Yang pertama ada Scarlett Ultralight Daily Sunscreen, ada WOU Sunbrella Triple UV Elixir Sunscreen, Pond's UV Protection Serum SPF 35 PA+++. Terus juga ada dari Emina Sun Battle Airy Sun Serum Cica Acne Fighter Sunscreen yang SPF-nya 50 PA++++. Yang terakhir dari OMG Oh My Glow UV Barrier Sunscreen yang punya SPF 50 PA++++. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke battle-nya. Oke, seperti biasa gue mau bahas dari segi packaging. Yang pertama dari Pond's ya, dia tuh ada di tube plastik berwarna gold. Ini warnanya cantik banget. Tutupnya plastik yang memang agak sedikit ringkih teman-teman. Hati-hati aja kalau jatuh, takut gampang pecah. Dia tuh berkapasitas 30 ml dan dijual di 24.100 atau sekitar Rp804 per milinya. Jadi ini masih sangat-sangat terjangkau ya teman-teman. Produk berikutnya dari OMG, dia tuh ada di tube plastik juga. Dia tuh hampir mirip dengan Pond's ya packagingnya, cuma tuh dia warnanya gradasi orange gitu dan tutupnya berwarna putih. Dia masih sama kayak Pond's, sebetulnya agak sedikit gampang pecah nih kalau jatuh ya. Cuma sebenarnya masih oke sih, gue sampai sekarang pun masih nggak apa-apa banget. Dia tuh berkapasitas 25 ml dan dijual di 24.500 atau sekitar Rp817. Oke, packaging sunscreen berikutnya dari Scarlett, dia itu ada di tube plastik juga, cuma warnanya glossy, cakep banget. Tutupnya plastik berwarna putih gini. Ini tutupnya lumayan kokoh sih, walaupun juga masih agak beresiko kalau jatuh untuk pecah. Tapi dia super nutup banget ya. Kliknya tuh oke. Dia tuh walaupun agak gede karena kapasitasnya 50 ml, tapi dia tuh masih ergonomis banget. Dia tipikalnya yang tipis gitu loh, nggak ganggu. Jadi gampang buat dibawa traveling. Dia tuh dijual di Rp75.000 atau sekitar 1.500 per milinya. Tapi kalau kalian bisa dapat dengan harga yang jauh lebih murah, karena kalau di reseller kadang lebih murah, atau kalau lagi ada event bisa dia dapat diskon gitu, bisa jauh lebih terjangkau ya harganya. Lanjut untuk sunscreen berikutnya dari Emina, dia tuh ada di tube plastik dan dia tuh yang paling beda sendiri ya dari semua sunscreen yang gue battle kali ini. Karena dia tipe tutupnya diputar gini. Walaupun memang agak sedikit riskan untuk dia hilang kalau jatuh gelinding gitu. Agak PR aja untuk makainya. Tapi dia memang unik kalau menurut gua. Karena tutupnya ini lancip gitu. Jadi super nyaman banget kalau kalian lagi mau pakai. Jadi langsung gitu, dia nggak akan bececeran gitu teman-teman. Oke, untuk produk yang terakhir adalah WOU Sunbrella Triple UV Elixir Sunscreen yang berkapasitas 30 ml dan dijual di Rp58.500 atau sekitar Rp1.950 per milinya. Jadi ini memang yang paling mahal ya dibandingkan dengan sunscreen yang lain. Untuk packaging dia tuh hampir mirip dengan Emina, tapi dia tuh versi yang lebih gendutnya gitu teman-teman. Kalau kalian mau pakai tinggal kalian buka, terus dia tipikalnya kayak gini. Cuma dia memang agak sedikit gampang luber-luber ya teman-teman. Apalagi kalau kalian bawa keluar rumah atau traveling gitu, kadang kan sekarang lagi panas banget, dia tuh agak meleleh gitu loh sunscreennya. Oke, sekarang kita ke tekstur produk. Ini bagian yang paling membedakan antara 5 sunscreen ini teman-teman. Karena memang mayoritas adalah chemical sunscreen, walaupun ada beberapa yang hybrid sunscreen. Cuma memang kecenderungannya lebih ke chemical sunscreen ya. Kandungan chemicalnya tuh jauh lebih tinggi gitu teman-teman. Gua mau mulai dari tekstur yang paling ringan di kulit wajah gua. Yang pertama dari Emina Sun Battle.
Itu teksturnya gel cream teman-teman. Ini udah tahap-tahap terakhir. Teksturnya tuh dia benar-benar gel cream, warnanya putih gini. Cuma saat diratain tuh, lihat deh, dia tuh akan langsung berubah jadi air gitu teman-teman. Super nyaman banget. Ada sedikit wanginya, tapi dia nggak lengket dan juga langsung ngeset gitu di kulit wajah, nggak butuh waktu lama. Kalau teman-teman yang punya tipe kulit super berminyak atau oily, kalian akan suka banget dengan teksturnya Emina Sun Battle yang Airy Sun Serum ini sih teman-teman. Untuk tekstur berikutnya yang juga masih sangat ringan adalah Scarlett Ultralight Daily Sunscreen teman-teman. Dia wajar gue bilang ringan karena dia water based, dan juga memang dari Scarlett sendiri sunscreen ini difokuskan buat teman-teman yang punya tipe kulit berminyak atau yang kombinasi gitu ya teman-teman. Nah, dia tuh teksturnya lebih ke gel cream dan masih super gampang banget untuk diratain. Terus juga dia tuh nggak lengket sama sekali teman-teman. Ada wanginya, tapi wanginya masih oke sih. Lupa deh, dia ada alkohol nggak sih? Setahu gue kayaknya dia nggak ada alkoholnya deh. Wanginya mungkin dari ingredientsnya ya. Nggak lengket, juga dia nggak ada wet cast-nya. Setelah beberapa jam juga dia masih oke banget teman-teman teksturnya. Oke, untuk tekstur berikutnya gue mau bahas dari yang WOU, karena dia udah lumayan ke gel cream warna putih yang lumayan pekat ya, lumayan padat gitu. Tapi masih super gampang banget gitu teman-teman untuk diratain. Warnanya putih gini, saat dirata juga masih oke kok, dan masih lumayan cepat ngesetnya. Cuma dia agak ada sedikit white cast-nya ya, tapi cuma saat kita mengaplikasikan produknya. Kalau udah ngeset, kalau dia udah menyatu gitu dengan kulit wajah, dia tetap akan menjadi warna kulit kita kok. Dan dia nggak lengket sama sekali. Super nyaman banget, terus wanginya enak teman-teman. Jujur sih kalau kalian yang nggak masalah gitu dengan produk skincare yang wangi, Sunbrella-nya WOU menurut gue masih nggak apa-apa banget, karena juga wanginya bukan wangi yang jigrak ya, wanginya masih super nyaman gitu loh teman-teman. Enak banget, segar diendus. Nah, dari 5 sunscreen yang gue battle kali ini, 2 produk sunscreen ini yang lumayan pekat ya teksturnya. Untuk OMG, dia tuh teksturnya lebih ke krim warna putih. Masih oke sebetulnya, masih gampang kok untuk diratain. Cuma dia udah mulai ada wet cast-nya ya teman-teman. Tapi wet cast-nya again, sekali lagi, dia cuma saat diaplikasiin. Saat udah ngeset, tenang aja, dia nggak akan ada wet cast-nya. Masih nyaman banget. Tapi dia memang ada sedikit tone up-nya ya. Jadi kayak meningkatkan kecerahan di kulit wajah kalian. Walaupun dia bisa meningkatkan kecerahan di kulit wajah, dia nggak bikin kulit kita jadi kayak topengan atau kayak pakai bedak yang keputihan gitu loh teman-teman. Kadang kalau kita pakai produk sunscreen yang ada tone up-nya, bisa bikin kulit wajah kita kayak pakai topeng gitu ya, jadi abu-abu. Tapi si OMG sih menurut gua masih super aman. Wanginya juga segar banget, wangi buah peach gitu loh teman-teman. Nah, dari kelima produk ini yang paling teksturnya pekat adalah Pond's ya. Dia tuh udah bener-bener krimnya warna putih gini, dan saat diratain sih sebetulnya masih oke-oke aja. Dia tuh bukan yang lengket di wajah gitu, enggak sih, dia masih oke sebetulnya. Cuma kalau dibandingin dengan 4 yang lainnya udah gua review, dia itu memang yang paling, lihat deh, itu nih white cast-nya kelihatan banget saat dipakai doang. Tapi ya saat setelah rata dia sih menurut gue masih oke. Dan wanginya itu wangi khas produk-produknya Pond's. Kalau teman-teman yang udah familiar pasti tahu ya wangi Pond's itu kayak gimana. Untuk Pond's sendiri, dia memang kecenderungannya lebih cocok buat kalian yang punya tipe kulit normal ataupun yang kering. Kalau kalian yang berminyak, menurut gua agak sedikit beresiko untuk bikin kulit wajah kalian jadi greasy, jadi lebih berminyakan gitu loh teman-teman. Tapi gua yang punya tipe kulit kombinasi, sebetulnya masih nggak apa-apa banget pakai dia. Tapi itu dia, agak sedikit bikin kulit wajah gua lebih berminyak gitu. Walaupun nggak sampai bikin kulit gua kusam sih, masih oke gitu ya. Cuma gua biasanya mensiasati dengan men-skip penggunaan moisturizer kalau misalnya gue mau pakai Pond's, karena produk ini masih oke banget kok saat dipakai. Overall sebetulnya 5 produk sunscreen ini nyaman banget dipakai di kulit wajah gua, masih oke gitu, nggak ada yang sampai bikin kulit wajah gua kusam ataupun super oily gitu. Cuma
kalau boleh memilih, gue akan sangat-sangat merekomendasikan ke kalian pakai dua sunscreen ini. Kalau kalian mau cari tekstur sunscreen yang nyaman dipakai di kulit kombinasi ataupun yang berminyak, dari Scarlett ataupun dari Emina. Kalau misalnya kalian nggak suka yang terlalu ringan kayak Emina, kalian bisa pilih Scarlett. Dia masih ringan, cuma dia gelnya udah gel cream ya. Kalau si Sun Battle-nya Emina nih dia agak sedikit memang cair banget gitu. Oke, sekarang gue mau bahas dari segi efek produk untuk kelima produk sunscreen ini. By the way, kelima produk sunscreen ini punya kemampuan untuk melindungi kulit wajah secara optimal sih teman-teman. Di gua, kelima produk sunscreen ini nggak bikin kulit wajah gua jadi sunburn ataupun gosong gitu. Nggak bikin kulit gua kusam, masih oke banget. Tapi kan kalau kita harus lihat ya, yang mana sih yang paling melindungi kulit wajah secara optimal. Di gua, Scarlett ini masih menjadi juaranya sih dibandingkan dengan keempat sunscreen ini. Dia selain teksturnya yang nyaman banget dipakai di kulit wajah gua, saat gua reapply juga dia enak gitu ya. Sebetulnya kelima produk sunscreen ini perlindungannya nyaris mirip. Cuma again, kalau gua yang paling bisa gua lihat ya, yang dari segi kenyamanan setelah 3 jam lebih di luar ruangan, Scarlett yang paling enak. Kalau misalnya Emina, dia itu kan teksturnya ringan banget ya, nyaman gitu. Dia nggak bikin kulit wajah gue gosong, dan juga nggak bikin kulit wajah gue kusam. Cuma entah kenapa, gue tuh ngerasa kulit wajah gue jadi agak sedikit lebih kering gitu. Jadinya gue ngerasa butuh kelembapan yang lumayan ekstra kalau gue mau pakai dia. Tapi ini kalau kalian yang kulitnya super berminyak banget, ini akan menjadi reapply sunscreen yang nyaman kok. Kalau untuk si YOU, perlindungannya juga oke gitu ya. Cuma setelah beberapa jam agak sedikit bikin kulit wajah gue minyakan. Cuma masih di tahap yang oke, bukan yang bikin kulit gue kusam. Sedangkan untuk dua produk sunscreen ini, gue gak terlalu merekomendasikan kalau kalian yang kulitnya berminyak banget. Kalau yang masih kombinasi masih nggak apa-apa ya pakai mereka. Cuma gue sangat menyarankan skip penggunaan moisturizer. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai mereka terus tetap pakai moisturizer, agak beresiko dengan kulit jadi jauh lebih berminyak teman-teman. Kesimpulannya untuk battle kali ini, jujur gue akan memenangkan Scarlett Ultralight Daily Sunscreen ini. Karena setelah gue agak kecewa ya dengan produk sunscreennya Scarlett yang lama, yang warna kuning tuh, yang Sunbright kalau nggak salah namanya. Syukurnya untuk yang Ultralight ini enak banget sih dipakai. Perlindungannya juga tinggi banget teman-teman, 50 plus SPF-nya, dan kalau udah diuji in vivo dan in vitro itu senilai 75 SPF-nya. Kan itu tinggi banget ya, perlindungannya sekitar lebih dari 99% teman-teman. Dia pakai PA++++, itu 16 kali lebih tinggi dibandingkan kalau kalian nggak pakai sunscreen. Teksturnya enak banget, nyaman banget saat dipakai, buat replay juga enak banget, nggak bikin kulit greasy, nggak bikin kulit minyakan gitu teman-teman, dan juga nggak akan bikin kulit wajah kalian kusam, nggak ada wet cast-nya sama sekali, even saat pemakaian sekalipun. Ini nyaman banget dipakai di semua tipe kulit ya teman-teman, dan juga dikasih kelembapan yang lumayan ekstra. Peringkat 2-nya gue kasih ke Emina, karena gue masih suka banget sama tekstur produknya, sama packagingnya yang cakep banget. Gue sih berharap semua sunscreen bisa kayak begini, karena itu bikin produk dalam sunscreen tuh nggak bececer kemana-mana. Beda sama si Pond's atau OMG, dia tuh bisa bikin, kalau kita pakai ya, teksturnya tuh bisa kayak nyebar gitu ke mana-mana teman-teman, agak sedikit PR gitu. Oke deh teman YouTube, begitu dulu battle untuk 5 produk sunscreen viral ini. Gue seneng banget bisa bikin video ini dan bisa kasih insight lain buat teman-teman kalau misalnya lagi bingung mau pilih produk sunscreen apa untuk kulit kalian ya. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, feel free banget buat tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, boleh klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gua. Kita ketemu lagi di video Dunia Andri berikutnya. Bye-bye.